Iya, mungkin bisa dilihat juga dari teman-teman di sini, mayoritas tuh anak muda. Karena data pemilu tahun 2024 itu hampir 60% itu diisi sama anak muda. Nah mungkin ada beberapa tips dari aku yang beneran muda ya. Itu biar nanti kalau ngambil jokes atau mau ambil gimmick-gimmick itu relevan buat anak muda. Biar nanti nggak kayak om-om so asik terus nanti tiba-tiba di komen, lu tuh nggak diajak. Biar diajak juga gitu loh mas. Yang pertama, udah agak kelihatan sih, warnanya hitam putih gitu. Oke sih, hitam putih itu tegas, tegak lurus gitu ya. Tapi kan nggak jadi tegak lurus kan. Tapi itu kalau dilihat tuh warnanya juga suram gitu loh, agak suram gitu loh. Soalnya kalau cuma tegas ya, tegas juga banyak kan, warna merah kan juga tegas gitu. Makanya ini akan pakai warna merah. Dan banyak pilihan lainnya juga, nggak harus hitam putih gitu, biar lebih berwarna aja. Sama satu lagi, mungkin kalau teman-teman lihat baliho-baliho di pinggir jalan tuh, Bapak sama Prof Mahfud tuh kayak nggak apa ya, kayak nggak teleponan ya. Bajunya tuh beda terus gitu. Yang satu hitam, yang satu putih gitu. Lah mungkin nih, mungkin aja, mumpung kan besok kan debat ya, debat cawapres. Nah itu mungkinlah nanti malam bisa sleep call dulu sama Prof Mahfud gitu. Sleep call, Prof, besok pakai baju apa biar kita kapelan gitu. Iyalah biar minimal kelihatan bareng gitu ya. Nah terus tadi mungkin Bapak kan juga sempat maparin materi ya, kalau nggak salah ya, sempat maparin ya. Teman-teman pernah nggak sih kalau tiba-tiba Bapak tuh, jadi Bapak Ibu, gitu. Tadi mungkin teman-teman rasa itu sedikit ya. Nggak apa-apa kalau bisa kamu naikin volume suara itu nggak apa-apa. Tapi yang itu kadang-kadang bikin kaget sih. Harusnya yang mengkagetkan itu bukan volume suara, tapi ya sepak terjang dan hasil survei. Gitu. Ya jangan cuma waktu ngomong di mic aja, karena kalau suaranya doang kenceng tapi suara hasil pemilunya nggak kenceng ya buat apa juga. Terus kayaknya tuh sekarang, ya nggak sekarang sih ya, dari dulu ya, di sosmednya Bapak itu banyak banget konten ya, gitu. Apa aja dikontenin. Tapi kok kalau dilihat-lihat, sama sebelah ini jumlah followersnya kok udah hampir mirip gitu. Kontennya banyak tapi followersnya nggak naik-naik. Coba mungkin nanti bisa dicek tim sosmednya Bapak, mungkin ada yang lagi gabut kali ya. Coba nanti dicek. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu, setiap hari lari, olahraga gitu ya. Tapi kalau jajaran di TPN itu sebenarnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Ya mungkin nanti bisa coaching klinik sama Pak Andika ya gitu. Angkat barbel apa-apa biar lebih inilah ya, lebih sangar gitu. Olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa ya. Tapi Bapak ini harus kita akui loh, ini paling Gen Z sebenarnya. Paling Gen Z milenial setelah di antara yang lain. Karena apa? Soalnya tuh kalau di sosmed itu kayak jalan-jalan terus. Jadi kayak si paling WFA gitu, from anywhere gitu. Kemarin kerja dari Merauke terus ke NTT kemana-kemana, itu sebenarnya paling Gen Z. Atau mungkin lagi menghindari tempat kerja yang toksik ya. Makanya muter-muter terus. Kalau di sini nanti, waduh, bahaya. Nah terus ini agak parah gitu. Kemarin pas debat kemarin ya, Bapak tuh ngomong no one left behind. Gitu. Tapi kalau misalkan aku ya ikut dirangkain Bapak udah sampai sana, aku masih di belakang. Ternyata kalau yang lain tuh no one left behind, anaknya sendiri ketinggalan sedikit itu di belakang. Ya gitulah. Gak apa-apa, rakyat akan tidak ditinggalkan, gak apa-apa, aku ditinggalkan udah siap kok ya. Nah, terus ngomongin keliling Indonesia ya, dia sering banget keliling-keliling Indonesia. Kemarin dari Jogja juga ya, terus dari mana-mana lagi. Tahu nggak sih ya, ada orang namanya Satria Mahathir. Yang itu loh, yang keliling Indonesia model joget-joget gitu. Jadi jogil gitu. Atau mungkin yang gini-gini. Ya enggak ya, bukan itu. Ternyata ada lain yang joget-jogetnya, model joget-joget bisa keliling Indonesia. Nah, aku tuh kemarin waktu mulai rame di TikTok tuh sering dimiripin sama Satria, nggak tahu kenapa ya, nggak usah dibahas gitu. Tapi di sisi lain tuh aku sering lihat kalau ayah
lagi muter-muter daerah tuh kan sering dikerumunin tuh ya, entah sama anak kecil atau paling sering sih sama ibu-ibu kayaknya. Apalagi sekarang juga kelihatan ya, bajunya kan agak keren gitu, stylish. Sebenarnya kurang tinggal langsung lanjut ngedance di tengah aja gitu, yang ampun DJ gitu, terus nanti break dance. Itu nanti aku tunjukin videonya ke Ayah, itu ada orang mirip Ayah pakai lagu ampun DJ terus tiba-tiba break dance di tengah. Nah mungkin itu besok bisa terrealisasikan ya teman-teman semua ya. Nanti mungkin bisa dicari ya dari timnya Bapak pelatih dancer, biar nanti Bapak bisa break dance biar ada gimmicknya buat ngalahin yang joget-joget itu. Nah, terus nanti sebelum joget langsung, sorry ya, this is Johil gitu. Ya biar nanti gantian Ayah yang disebut Cogil, jangan aku lagi gitu. Nanti aku disamain tuh sama Mas Satria gitu. Terus juga kalau soal anak muda ya, sering lah konsultasi sama aku gitu. Soalnya tuh sering Ayah tuh melempar jokes yang kadang-kadang itu agak relevan ya, agak garing lah sama kalau anak muda. Soalnya kan usianya udah lumayan tuh. Tapi giliran ngomong serius sering jadi bahan ketawaan gitu loh. Jadi kan agak kebalik gitu. Giliran bercanda gak diketawain, kalau ngomong serius diketawain gitu. Ya Bapak Kaisar ya. Gitu. Ini Kaisar ini satu ini ramah sekali gitu. Jadi harus diberi beberapa materi khusus gitu. Nanti ku ajarin juga. Soalnya itu ya, kalau di TikTok atau di sosial media lain itu seringkali kalau ngomong itu kan dipotong-potong ya, jadinya dimasukin cuma di awal, di tengah, di akhir. Nanti aku ajarin biar sering FYP. Tapi harus ada gimmick sama PA Esports dulu, gitu. Enggak. Kebanyakan gimmick juga nggak bagus ya. Yang penting kan gagasannya gitu. Tapi emang penting sih, dalam artian gimmick itu penting karena substansi tanpa gimmick itu nggak bakal sampai. Tapi gimmick tanpa substansi itu hanya ngomong kosong belaka. Harapannya, Ayah itu udah punya 2 modal itu, jadi semoga kebermanfaatan dan kebaikannya bisa terus-menerus dikomunikasikan ke orang banyak. Saya Alam, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Alam Ganjar. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.